Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala amma ba'd. Hadratul Qur'an wal Fudala al ulama. Guru kita Pak Dr. Haji Bayati Syah selaku pembina MDN, Pak Hamidi selaku ketua atau direktur MDN. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, 22 Oktober itu sekarang sudah resmi menjadi hari santri. Kurang lebih 5 atau 6 tahun yang lalu diresmikan atau dianggap legal oleh pemerintah kita menjadi hari santri. Awalnya tanggal 22 Oktober itu adalah hari di mana kaum santri melakukan perlawanan terhadap serangan dari tentara NATO yang akan menyerang Indonesia kedua kalinya. Kemudian santri ini bersama dengan arek-arek Surabaya ini melakukan perang di Surabaya sana. Yang mengeluarkan perintah perangnya adalah Presiden Soekarno melalui arahan bimbingan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka terjadilah yang dinamakan dengan resolusi jihad. Barang siapa yang tinggal satu jarak yang bisa dijamak dan dikosor, maka dia wajib untuk melakukan jihad yang pusat pertempurannya ada di Surabaya. Maka tanggal 22 Oktober itu seluruh kaum santri yang bisa dilaksanakan sholat jamak dan qashar itu berkumpul di Surabaya. Nah itulah maka dikatakan hari 22 Oktober adalah hari santri. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian santri itu sendiri siapa? Santri itu banyak filosofinya. Santri itu ada orang yang menyingkat menjadi sin, nun, ta, ra, dan ya. Banyak sekali singkatan-singkatan. Saya ingin mengutip sedikit. Sin itu maknanya satrul aurah. Orang santri itu berarti satrul aurah. Apa satrul aurah itu? Menutup aurat. Satrul aurah berarti siapa yang mengaku menjadi santri, dia pasti satrul aurah. Kemudian setelah itu nun, naibun anil ulama, mengganti atau menjadi penerusnya para ulama. Itu nun. Kemudian ta itu tarkul ma'asi. Seorang santri harus mempunyai tekad untuk meninggalkan maksiat. Ya. Terus ra-nya apa? Raisul ummah. Dia harus menjadi pemimpin umat. Nah, ini santri. Kemudian Bapak Ibu, jadi kalau yang bisa menutup aurat, bisa meneruskan perjuangan ulama, bisa meninggalkan maksiat dan menjadi pemimpin yang baik, dia adalah santri. Ini secara substansial. Kalau secara formal bagaimana? Secara formal siapa yang pernah mondok, tinggal di pondok, di asrama, ngaji, diasuh dengan kiai, itu namanya santri. Tetapi secara substansial nggak semacam itu. Secara substansial dia yang menutup auratnya, zahiran wa batinan. Dia yang meneruskan perjuangan ulama, dia yang meninggalkan kemaksiatan, dia yang menjadi pemimpin umat, itulah adalah santri. Artinya siapapun yang melakukan atau mempunyai kriteria semacam itu, walaupun dia tidak pernah pesantren, dia layak mendapatkan gelar sebagai santri.
Mudah-mudahan kita semuanya sebagai pencinta ilmu, pencinta ulama, oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan predikat sebagai santri. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga santri di Ploso sana, di Demak. Ini Ustadz Nazori juga sama-sama santri. Cuman karena sudah kehabisan kelas ya Ustadz Nazori ya, sudah kehabisan kelas dan umurnya latuo, maka ada yang nyebutnya Ustadz, ada yang nyebutnya Kiai. Ini sebenarnya masalah usia apa ini. Kalau dari segi keilmuan dan lain sebagainya, sebenarnya kami ini masihlah santri, sejatinya adalah santri. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin mengutip apa yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang dituliskan dalam sebuah kitab yang berjudul Mukasyafatul Qulub. Imam Al-Ghazali menuliskan tentang fadilah ilmu. Saya berharap ini menjadi motivasi kita untuk tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, dalam rangka ngaji. Pertama, kenapa ngaji? Karena ngaji itu Pak, kalau sudah ada niatan istiqomah, saya ikut jamaah MDN setiap pagi minggu, saya ngaji, saya niatkan untuk ngaji, maka niatan itu menjadi komitmen. Dari minggu ke minggu kita menunggu jadwalnya MDN. Kalau sudah ada komitmen niatan yang semacam itu dan istiqomah, maka kita ini termasuk orang yang telah menggugurkan kewajiban, di mana Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu. Ini perintah ini. Kalau perintah berarti artinya wajib selama tidak ada qarinah yang mensunnahkan atau yang memubahkan. Nah, ketika dia itu wajib maka harus dijalankan. Cuman masalahnya sekarang adalah faktor faktor apa? Nah, macam mana nih? Ada kewajiban nomor satu, tak mungkin pula masuk kelas macam dulu lagi bawa kertas dan seterusnya, di absen dan seterusnya. Nah, maka cukuplah bagi kita yang sudah berumur untuk meniatkan mewakafkan waktu kita, mewakafkan umur kita setiap pagi minggu. Monggo sama-sama kita ramaikan, kita hadiri MDN. Insya Allah ini menggugurkan kewajiban yang ada pada pundak kita, yang dibebankan oleh Nabi kita, yaitu menuntut ilmu. Nah, insya Allah itu bisa menggugurkan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah poin-poin yang insya Allah bisa mendongkrak semangat ngaji kita, dan kita sampai akhir hayat kita bisa istiqomah menjadi santri, orang yang senang ngaji. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan.